Lo pasti sering dengar pepatah basi yang bilang kalau jangan menilai buku dari sampulnya, atau kecantikan dari dalam itu jauh lebih penting daripada fisik. Pepatah itu terdengar sangat manis, sangat puitis, dan sangat bermoral untuk diajarkan ke anak sekolahan. Tapi pas lo terjun ke dunia nyata, realita bakal nampar muka lo keras-keras dengan sebuah fakta yang sangat brutal. Tampang yang good looking hampir selalu menang. Dunia ini secara bawaan emang gak adil, dan orang-orang yang lahir dengan struktur tulang wajah simetris punya jalan tol khusus yang dibukakan lebar-lebar buat mereka. Mereka lebih gampang dapat kerjaan saat interview. Mereka lebih sering dimaafkan kalau bikin kesalahan bodoh. Dan bahkan statistik menunjukkan kalau terdakwa yang cakep dapat hukuman penjara yang lebih ringan di pengadilan. Detik ini juga ego lo mungkin berontak dan ngerasa kalau dunia ini sangat kejam buat lo yang punya tampang pas-pasan. Tapi sebelum lo nyerah dan nyalahin takdir genetika lo, kita harus bedah dulu fenomena ini secara sains biar lo tahu cara ngehack sistemnya. Dalam dunia psikologi, fenomena ketidakadilan visual ini punya nama resmi, the halo effect. Konsep ini pertama kali diteliti oleh psikolog bernama Edward Thorndike 100 tahun yang lalu. Halo effect adalah sebuah bias kognitif atau kecacatan cara berpikir otak manusia yang sangat primitif. Otak kita itu pada dasarnya sangat pemalas dan selalu nyari jalan pintas buat menilai sesuatu dengan cepat. Ketika otak kita melihat satu sifat positif yang menonjol dari seseorang, dalam hal ini adalah fisik yang menarik, otak kita secara otomatis bakal berasumsi kalau orang itu juga punya sifat positif lainnya. Kita ngelihat orang cakep dan alam bawah sadar kita langsung ngecap kalau dia pasti pinter, pasti jujur, pasti pekerja keras, dan pasti bisa dipercaya. Padahal secara logika, apa hubungannya bentuk hidung yang mancung sama kemampuan ngerjain laporan perusahaan? Nggak ada sama sekali. Tapi itulah cara kerja otak manusia yang udah dirancang dari zaman purba, di mana keindahan fisik diasosiasikan dengan kesehatan dan genotik yang kuat. Pertanyaannya sekarang, kalau lo secara sadar tahu bahwa lo kalah di lotre genetik ini, apa yang bakal lo lakuin? Opsi pertama adalah lo jadi orang yang pahit, nyalahin keadaan dan ngerasa jadi korban ketidakadilan dunia seumur hidup lo. Lo ngetik komentar nyinyir di sosial media nyerang orang-orang ganteng atau cantik, berharap dunia bakal ngasih lo belas kasihan. Tapi asal lo tahu, dunia nggak akan pernah peduli sama air mata lo, dan rasa kasihan nggak bakal pernah bisa bayar cicilan rumah lo. Opsi kedua adalah lo menerima fakta brutal ini dengan dada membusung, lalu mulai mainin cheat code buat ngalahin mereka di arena yang berbeda. Dengerin baik-baik aturan mainnya. Tampang yang cakep emang bisa ngebukain pintu kesempatan buat lo, tapi kompetensi brutal lah yang bakal bikin lo tetap bertahan di dalam ruangan itu. Ketika si good looking masuk ke ruangan interview, dia mungkin dapat nilai plus di 5 menit pertama. Tapi ketika masuk bulan ketiga di tempat kerja dan ternyata dia nggak bisa ngerjain apa-apa selain senyum doang, perusahaan bakal nendang dia keluar tanpa ampun. Disinilah lo masuk sebagai penyeimbang yang mengerikan. Lo nggak bisa ngubah struktur tulang pipi lo tanpa operasi plastik miliaran rupiah. Tapi lo bebas membangun kompetensi lo sampai ke level dewa. Lo bisa jadi orang yang paling jago public speaking, lo bisa jadi orang yang paling paham strategi bisnis, atau lo bisa jadi orang dengan jam terbang tertinggi di bidang lo. Ketika kemampuan lo udah mencapai titik di mana lo nggak bisa lagi diabaikan, the halo effect nggak akan berlaku lagi buat lo. Orang-orang bakal terpaksa tunduk dan respect sama lo bukan karena muka lo enak dilihat, tapi karena mereka butuh otak lo buat bertahan hidup. Nilai yang lo bangun dari sebuah keahlian itu sifatnya permanen, nggak kayak kecantikan yang punya masa kadaluarsa dan bakal keriput dimakan usia. Selain kompetensi otak, ada satu hack fisik yang bisa lo lakuin buat meroketkan daya tarik lo meski muka lo pas-pasan. Aesthetic of effort atau estetika dari sebuah usaha. Muka lo mungkin bawaan publik, tapi bentuk badan, cara lo berpakaian, dan kebersihan diri lo adalah tanggung jawab lo 100%. Lo nggak butuh muka kayak Brad Pitt kalau lo punya badan berotot yang posturnya tegak, potongan rambut yang rapi, wangi parfum yang elegan, dan baju yang ukurannya pas di badan. Orang yang merawat dirinya secara ekstrim memancarkan aura disiplin tingkat tinggi yang jauh lebih mengintimidasi daripada sekedar tampang ganteng bawaan lahir. Ketika lo punya badan yang ditempa dari ribuan jam latihan di gym, lo secara gak langsung lagi ngomong ke dunia tanpa perlu buka mulut bahwa lo adalah orang yang punya dedikasi dan gak gampang nyerah. Dan jangan lupa senjata rahasia terakhir buat mengalahkan orang-orang good looking yang membosankan. Karisma dan rasa percaya diri. Percaya diri itu bukan tentang lo ngerasa lebih baik dari semua orang di ruangan. Percaya diri yang asli adalah ketika lo jalan masuk ke sebuah ruangan dan lo sama sekali nggak peduli apakah lo lebih baik atau lebih buruk dari mereka. Lo nyaman dengan kulit lo sendiri, lo bisa menertawakan kekurangan lo tanpa merasa terhina, dan lo bisa bikin orang lain merasa spesial saat ngobrol sama lo. Banyak banget orang good looking yang karismanya nol besar. Mereka kaku kayak kanebo kering karena mereka dari kecil terbiasa dapat perhatian cuman modal diam doang. Lo bisa mencuri lampu sorot mereka dengan menjadi komunikator yang mematikan, orang yang punya selera humor cerdas dan pendengar yang empatik.
Coba lo bayangin sebuah ironi terbesar dari orang-orang yang terlalu bergantung pada halo effect sejak mereka muda. Karena jalan mereka selalu dimuluskan oleh senyuman manis dan wajah tampan, mereka seringkali kehilangan kesempatan berharga buat ngebangun resiliensi atau ketahanan mental. Ketika mereka berhadapan dengan masalah yang nggak bisa diselesaikan pakai tampang, seperti krisis keuangan, kegagalan bisnis, atau penyakit, mereka gampang banget hancur berkeping-keping. Mereka nggak punya otot mental yang terbentuk dari rasa sakit akibat penolakan, karena mereka jarang banget ditolak. Disinilah lo yang terbiasa hidup keras sejak awal punya keunggulan kompetitif yang nggak masuk akal. Lo udah terbiasa ditolak, diremehkan, dan diabaikan, sehingga kulit lo udah setebal badak dan mental lo udah sekuat baja. Penolakan buat lo cuma sekedar data statistik harian, bukan akhir dari dunia yang bikin lo nangis di pojokan. Keberanian lo buat ngambil resiko besar jauh lebih tinggi karena lo ngerasa nggak punya harga diri palsu yang harus dijaga. Orang yang berani ngambil resiko besar inilah yang pada akhirnya bakal menguasai puncak rantai makanan di dunia nyata. Jadi setiap kali lo naca dan ngerasa kurang beruntung secara fisik, lo harus memprogram ulang cara otak lo merespon pantulan itu. Jangan lihat itu sebagai kutukan, tapi lihat itu sebagai filter alami yang dikasih Tuhan buat menyeleksi siapa orang-orang sejati yang benar-benar mau berteman dengan otak dan karakter lo. Lo nggak perlu khawatir dikelilingi sama penjilat murahan yang cuma mau numpang pansos gara-gara fisik lo dangkal. Orang yang bertahan di samping lo saat lo nggak punya privilege fisik adalah orang-orang dengan loyalitas tingkat tinggi yang bakal rela mati buat lo. Mulai detik ini, cabut semua alasan cengeng dari kepala lo, berhenti ngemis validasi dari dunia luar yang dangkal, dan mulailah membangun imperium lo sendiri di dalam diam. Paksa dunia buat bertekuk lutut dan mengakui eksistensi lo melalui karya yang brutal, konsistensi yang gila, dan etos kerja yang bikin orang lain merinding ngeliat itu. Tampang pas-pasan itu bukan vonis mati, itu cuma mode hard di video game kehidupan yang diciptain khusus buat pemain pro kayak Elo. Buktikan kalau lo bisa namatin game ini dengan skor tertinggi tanpa perlu cheat code bawaan lahir.